untuk mendapatkan maktab VIP. Maktab VIP ini untuk Asia Tenggara itu maktab 111 sampai 115. Nah, itu memang harus kota yang bisa masuk ke sana. Kuota haji khusus ya? Kuota haji khusus. Kalau furoda nggak bisa. Saya pribadi melihat pertama ya, pihak KPK itu kan pemerintah. Dan konsep yang kami fahami selama ini dalam surah An-Nisa itu disebutkan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u rasulahu wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemerintah kalian. Saya pribadi selalu menanamkan itu sebagai prinsip hidup saya. Saya tanamkan kepada semua jemaah saya. Taat pada pemerintah, doakan mereka kebaikan. Bahkan saya termasuk orang yang menolak kalau ada demo. Gitu kan? Jangan sampai ada demo-demo, kalau sedikit-sedikit ada demo. Kecuali memang sesuatu yang memang sudah terlalu melampaui batas dan membutuhkan gitu ya. Contoh memang kezaliman yang terlalu berlebihan gitu ya. Tapi kalau hanya kebijakan, hal-hal yang ringan itu, hal-hal yang masih bisa kita doakan, itu sangat baik. Sering saya kasih contoh bagaimana di mimbar-mimbar di seluruh Saudi itu mereka selalu doakan raja mereka. Kenapa tidak di mimbar kita selalu doakan mereka, di majelis taklim kita doakan supaya dapat petunjuk. Seperti itu kurang lebih. Kesimpulannya sebenarnya sih saya melihat karena itu undangan dari KPK mengajak saya menjadi sebagai saksi karena saya juga pada tahun itu berangkat haji. Ya udah saya jawab sebagai bentuk taat kepada wali amr. Baik. Nah, berikutnya Bang Bajo boleh bertanya juga, silahkan ya. Kapan tuh Ustaz? Kira-kira untuk pertama kali dipanggil KPK dan bisa dijelaskan prosesnya tuh Ustaz? Kalau pas tanggalnya saya tidak ingat ya, tetapi setelah kasus pansus ya waktu itu. Jadi, reaksinya seperti apa Ustaz? Begitu undangan berarti ya Ustaz? Undangan. Undangan ya. Undangan, diminta datang baik-baik, Ustaz bersedia nggak untuk datang gitu kan? Selain ada undangan, by lisan juga tentunya undangan tertulis, tulisan. Ya, saya langsung merespon mengatakan tidak masalah. Karena saya merasa tidak ada sesuatu yang saya perlu khawatirkan gitu. Ya. Apalagi pada saat itu pertama sekali mau diundang, pertanyaan pertamanya itu adalah, Ustadz kenal nggak Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud? Iya. Ustadz kenal nggak PT Muhibah, ini PT Travelnya. Ya, jadi kami ceritakan apa adanya semuanya. Itu langsung bertemu Ustadz orang KPK? Iya. Jadi kami sampaikan apa adanya semuanya. Setelah kami sampaikan ceritanya, mereka mengatakan, Ustadz kalau gitu Ustadz bersedia untuk diundang nggak? Oh iya, kenapa tidak? Silakan. Datanglah suratnya, setelah itu baru kami datang menghadap. Nah, selama menghadap itu ditanya tentang kronologis. Bagaimana kami ketemu dengan Ibnu Mas'ud, bagaimana kami terdaftar di PT Muhibah, gitu kan. Bagaimana bisa sampai berangkat haji. Nah, historinya apa nih kita? Nah, kami ceritakan semua panjang lebar tentang masalah itu. Jadi kami furoda, kemudian datang Ibnu Mas'ud menawarkan pada saat itu untuk menggunakan visa kota karena dia PIHK resmi, sampai selesai haji. Semuanya kami sampaikan gitu. Ibnu Mas'ud itu sosok seperti apa Ustadz yang muncul dalam perkara ini? Jadi orang itu pertama kali saya ketemu juga. Pertama kali? Ya, belum pernah saya kenal sebelumnya. Itu pun dia melalui sekjen kami, karena saya kan ketua umum Asosiasi Mutiara Haji. Salah satu asosiasi lah di Indonesia yang baru muncul gitu ya. Saya dipilih oleh teman-teman untuk jadi ketua waktu itu. Dan sampai sekarang saya masih ketumnya tentunya. Dan panggilan terakhir KPK itu karena posisinya sebagai ketua umum asosiasi. Nah pada saat itu dia melalui sekjen kami, Ustadz Lutfi, Hafizahullah, kemudian minta ketemu. Saya bilang untuk apa? Oh ini mau ada travel, PIHK resmi, pemiliknya namanya Mas'ud, pengen ketemu, mau bicara tentang masalah haji dan program-program. Oke baik, kita ketemu, karena kan memang kita asosiasi haji umroh. Yaudah kita ketemulah. Pada saat ketemu dia kenalkan dirinya, dia sebutkan kalau dia memang PIHK resmi. PIHK resmi berarti punya kota gitu kan. Terus kami sempat bicara lah tentang masalah haji. Nah di antaranya adalah masalah untuk mendapatkan maktab VIP. Maktab VIP ini untuk Asia Tenggara itu maktab 111 sampai 115. Nah, itu memang harus kota yang bisa masuk ke sana. Kuota haji khusus ya? Kuota haji khusus. Kalau furoda nggak bisa. Nah selama ini Uhud Tour selalu furoda. Nggak pernah tidak gitu kan. Kecuali memang jemaah kami yang sudah daftar kota, antri 7 tahun, tiba masa antriannya baru kita berangkatin kota gitu ya. Tapi supaya
sambil menunggu teman-teman kota ini berkumpul dan dibagi diranya, tetap kita berangkat setiap tahun karena nggak mungkin travel kosong tanpa berangkat gitu ya. Dan yang termudahkan dan resmi adalah furoda atau mujamalah gitu kan. Ya kurang lebih dua-duanya hampir mirip. Ya jadi dia datang, kemudian dia tawarin semua, habis itu dia bilang, nah untuk dapat maktab yang VIP ini memang harus kota. Dan ini kami punya kota. Gitu. Kami punya kota. Saya tanya resmi. Teman-teman saya tanya semua resmi. Nah karena dia PIHK resmi, ya udah, maka kita percaya gitu kan, karena memang dia punya izin. Izin PIHK-nya ada, dia punya kota. Dan pada saat itu memang ada informasi tambahan kota 20.000 dari pemerintah Saudi selain daripada kota resmi yang setiap tahun kita dapat. Nah mungkin karena pemerintah Saudi melihat prestasi kota kita setiap tahun habis terpakai, nah mereka kasih lah. Nah regulasi pemerintah kita kan dibagi 100% itu jadi 92% buat reguler, 8% buat ONH plus atau travel di swasta ini. Nah waktu itu yang kuota resmi semua sudah dibagi, sudah sesuai dengan regulasi. Tapi yang tambahan 20.000 ini, yang mungkin kita tahu lah pada saat itu ada pansus ya, dibahas lah. Harusnya menurut DPR itu dibagi sesuai regulasi 928. Nah, tapi Menteri Agama membagi 50-50% dan ada suratnya terbit, gitu kan? Pada saat itu diterbitkan dari Kementerian Agama pembagian kuota resmi 20.000 jadi 10.000. Nah, karena Ibnu Mas'ud ini, saya bicara lingkup saya saja ya, saya tidak mau melebar kemana-mana, karena memang saya juga tidak sampai ke masalah Kementerian Agama, kami nggak pernah ke sana, kami nggak pernah tahu tentang masalah arah ke sana. Tapi lebih kepada Ibnu Mas'ud datang, dia PIHK resmi, dia punya kota haji, dan dia punya bukti kalau ini kota dibagi resmi oleh Kementerian Agama. Melalui surat itu ya, surat SK Kementerian Agama itu tadi. Iya kan otomatis, karena suratnya kan keluar. Cuma dia memang, dia tidak memperlihatkan surat, cuma dia mengatakan, tapi ini kan suratnya umum, menyebar di mana-mana. Dan dia mengatakan ini resmi. Nah karena resmi, maka dan kami dengan kota kami bisa dapat maktab VIP. Kalau furoda itu kan maktabnya rata-rata di atas 70 sampai 182. Jadi antara 4 sampai 7 km dari Jamarat. Lumayan jauh. Nah, kalau maktab VIP yang untuk kota ini 111 sampai 115 ya mungkin kalau 115 itu paling jauh dari Jamarat 1,5 kilo. Jadi sangat dekat. Berarti kan sebagai travel ini servis yang baik buat jemaah. Nah, satu sisi Ibnu Mas'ud PIHK resmi, dia punya kota. Satu sisi Menteri Agama mengeluarkan surat 50% pembagian berarti resmi dari pemerintah. Kemudian kami juga memang membutuhkan maktab VIP itu untuk servis jemaah, mau nggak mau. Maka akhirnya kami interaksi lah di situ awal pertamanya untuk menggunakan jasa travel dia. Makanya nama saya sama nama jemaah itu terdaftar di PT Muhibah.